Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu memohon hikmat dan pengertian, sehingga ketika kami membaca firman-Mu, kami dapat memahaminya dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Tawarikh 26 ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Demikian 2 Tawarikh 26 ayat 16. Renungan kita saya beri judul Kejatuhan Pelayan Tuhan. Saudara-saudara, semakin kita berada di atas ketinggian, maka anginnya pun semakin kuat. Hal ini tentu cocok untuk menggambarkan keadaan seseorang yang sedang sukses atau berhasil di dalam pelayanan. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal-hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Itu tadi ayat yang kita baca. Saudara, mari kita perhatikan, ada 3 hal yang harus diwaspadai oleh pelayan Tuhan, supaya ia tidak mengalami kejatuhan di saat pelayanannya semakin berhasil. Dan sekalipun secara khusus tema ini menyebutkan kejatuhan pelayan Tuhan, tentu ya kita semua ya, menerima ini bahwa berlaku bagi kita juga secara umum ya. Dikatakan di sini perlu hati-hati terhadap ya kesombongan, tinggi hati. Seringkali tanpa sadar kita menjadi tinggi hati. Dan cara yang paling mudah untuk kita bisa mengecek hati yang tinggi atau tinggi hati, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa merasakan, kita bisa menikmati atau makan atau tidak. Ya, tanda kutip ini makan ya, karena firman Tuhan ini juga makanan rohani. Kalau kita bisa makan dan rasanya seperti sesuatu masuk dalam hidup kita, artinya itu menyenangkan, nah itu berarti kita masih sehat ya. Tapi kalau seseorang ketika mendengarkan firman Tuhan dan di dalam hatinya bereaksi atau berargumentasi seakan-akan firman Tuhan itu sudah diketahuinya, atau merasa bahwa firman Tuhan itu bukan untuk saya tapi untuk orang lain, nah ini masalah itu. Berarti sudah ada akar-akar yang membuat dia bisa tinggi hati. Jadi ini salah satu bagaimana kita mengecek apakah saya ini masih tetap rendah hati, humble, atau sebenarnya sudah tinggi hati. Salah satu adalah bagaimana kita bereaksi atau berargumen terhadap firman Tuhan. Jadi seringkali begitu ya, saya menemui beberapa orang, apalagi merasa sudah berpengalaman, ya sudahlah, saya sudah tahu itu. Jadi merasa sudah tahu ya. Kedua, dikatakan di dalam ayat ini melakukan hal yang merusak. Hal kedua juga dapat dengan mudah saudara kenali. Misalnya kalau saudara berbicara dengan orang lain, apakah orang itu dibangun oleh kata-kata saudara atau malah sebaliknya? Ya, kemudian apakah kalau saudara memegang atau mengusahakan sesuatu, itu semakin meningkat dan berhasil atau menurun atau bahkan gagal. Jadi saudara, kita tentu sering mendengarkan firman Tuhan ya, bahwa Tuhan kan tidak memberikan rancangan yang buruk. Tapi Tuhan selalu memberikan rancangan yang baik, bahkan yang terbaik. Sebagaimana Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Jadi seorang pelayan Tuhan atau seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan haruslah ya membangun orang lain, haruslah bersifat membangun kerohanian orang lain. Tapi tentu terutama dimulai dari diri sendiri. Dan yang ketiga, hati-hati, dikatakan jangan sampai berubah setia. Raja Uzia mulai melakukan yang bukan bagiannya, keluar dari panggilan, atau ya istilahnya dia keluar dari pagar yang sudah digariskan, yang sudah ditentukan. Dia keluar dari jalur. Raja Uzia telah mengambil bagian sebagai imam yang bukan menjadi haknya dan kewajibannya karena ia adalah seorang raja. Nah, karena itu saudara, bagi setiap kita diingatkan ya supaya kita tetap setia kepada ya apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita lakukan. Jadi kita perlu ya, menjaga kesetiaan, kekonsistenan, tetap pada jalur yang benar. Karena hanya mereka yang setia yang akan mengalami kemenangan. Itu dikatakan dalam firman Tuhan, Wahyu 17 ayat 14b. Jadi saudara, siapapun kita perlu berhati-hati ya, supaya kita tidak mengalami kejatuhan. Ya, secara khusus dalam bagian ini tentu ada banyak hal lain. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan supaya hati-hati, jangan tinggi hati. Jangan melakukan hal yang merusak. Jangan berubah setia kepada Tuhan. Tetapi mari kita tetap menjaga hidup kita supaya Tuhan mendapati kita tetap pada jalur yang benar, tetap on the track. Menjadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang benar. Sebagai jemaat, jadilah jemaat yang benar. Ya, siapapun kita sebagai orang percaya, kita tetap hidup di dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sadar kami terbatas, kami lemah. Karena itu kami membutuhkan Roh Kudus yang menolong kami supaya kami tetap setia kepada Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran sehingga kami tidak mengalami kejatuhan ke dalam dosa. Mampukan kami Tuhan untuk tetap setia kepada-Mu di dalam menjalani kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita, kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.